Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan masih semangat dalam belajar walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, ya, itu mengenal pecahan senilai. Nah, mungkin sudah lama tidak belajar, jadi sedikit lupa ya. Nah, ini kita mengingat terlebih dahulu pecahan ya. Apa sih itu pecahan? Untuk mengingat kembali ya, pecahan itu apa? Silakan perhatikan, ibaratnya ini roti ya, roti berbentuk lingkaran. Gambar pertama masih utuh, satu ya, satu roti. Kemudian gambar kedua sudah dipotong, hanya tinggal 1/2 atau setengah. Sedangkan gambar ketiga itu tinggal 1/4. Nah, itu bentuk pecahan seperti itu ya. Kemudian pada contoh sebelumnya yang tadi itu terdapat pecahan 1/2 ya. Pada pecahan tersebut bilangan 1 disebut pembilang ya. Kemudian sedangkan bilangan kedua yaitu angka 2 ya disebut penyebut. Jelas ya, jadi 1/2 satunya pembilang, 2-nya penyebut. Kalau misalnya 1/4 satunya pembilang, 2-nya penyebut. Nah, pecahan 1/2 dibaca 1/2 atau setengah. Pecahan 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Jadi yang disebutkan yang atas dulu baru yang bawah. Seperti itu. Nah, lanjut. Tadi pecahan sudah. Sekarang apa sih pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda, tapi mempunyai nilai yang sama. Nah, ada 3 cara yang dapat kita gunakan untuk menentukan pecahan senilai. Yang pertama menggunakan metode gambar, ya. Yang kedua pecahan senilai dengan metode garis bilangan. Yang ketiga pecahan senilai dengan metode perkalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pecahan senilai dengan metode gambar terlebih dahulu. Ya. Nah, perhatikan daerah yang diwarnai pada gambar di samping ya. Pada gambar di samping banyaknya bagian adalah 2. Bagian pertama yang ini. Nah, ini bagian yang kedua ya. Daerah yang diwarnai adalah hanya satu saja ya, yaitu di bagian nomor 1. Dari berapa bagian? Dari 2 bagian. Nah, sehingga bagian yang diwarnai adalah 1/2 atau setengah. Gimana? Sudah mulai sedikit bingung atau sedikit paham? Nah, Pak Guru berikan contoh berikutnya ya. Nah, di sini perhatikan daerah yang diwarnai pada gambar di samping ya. Perhatikan dulu ya. Di gambar ini ada satu bangun berbentuk segi 6 ya. Nah, dari segi 6 ini dibagi lagi ya, dibagi menjadi berapa bagian? Menjadi 6 bagian. Ini bagian pertama, bagian kedua, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, kemudian yang diwarnai ada berapa? Yang diarsir ada berapa? Yang diarsir ada 1 yang atas, 2 yang bawah. Nah, sehingga bagian yang diwarnai atau yang diarsir ini adalah 2/6 atau 2 dari 6.
Seperti itu ya, jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang tinggal kita masuk ke contoh dari pecahan senilai ya. Misalnya di sini terdapat dua buah kue A dan kue B, dua-duanya sama besar. Nah, kue A dipotong menjadi 8 bagian ya. Kemudian kue B dipotong menjadi 4 bagian. Nah, kemudian dua potong kue A ya, sama ini potongan pertama di kue A, kemudian ini potongan kedua di kue A juga. Jadi ada dua potong di kue A. Kemudian di kue B ada satu potong ya. Nah, pada kue A dipotong menjadi 8 bagian, sehingga ya bagian yang diarsir atau yang diwarnai itu hanya ada 2, sehingga pecahannya menjadi 2 dari 8 atau 2/8. Sedangkan pada kue B yang diarsir atau yang diwarnai ada 1 bagian saja. Dari berapa bagian? Dari 4. Jadi 1/4 ya. Kemudian kita hilangkan garisnya ya. Nah, potongan kue A dan kue B itu sama besar ya, sama besar. Nah, pada kue A ya itu 2/8, sama besar dengan yang di kue B. Yang di kue B berapa? 1/4. Jadi artinya apa? Pecahan 2/8 ya itu sama dengan 1/4 atau senilai ya. 2/8 senilai dengan 1/4. Seperti itu ya. Mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya, dan nanti tugasnya Pak Guru buat di Google Form seperti biasa, dan Pak Guru sampaikan di grup WA. Manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Jadi anak-anak silakan berusaha dengan sungguh-sungguh agar apa yang sedang diusahakannya berhasil. Amin. Sekian dulu dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.